Tuliskan sebuah cerita cinta segitiga, di mana aku jadi peran utama. Aku tak dapat membohongi segala rasa. Aku mencintai dia dan dirinya. Nanti pukul 1 dia menemui aku, maka jangan kamu pasang wajah yang cemburu. Nanti bila dia datang menemui aku, maka cepat-cepat kamu ngumpet dulu. Kan aku sudah pernah bilang. Likey. Guys, kembali lagi di channel YouTube saya, tempat dimana setiap hari kalian akan melihat video-video yang unik, yang baru, yang saya sediakan setiap hari. Ini guys, video saya yang kedua tentang cerita horor. Kemarin kita sudah bahas yang pertama, yaitu tentang rumah-rumah yang dihuni makhluk halus. Sekarang kita akan ada cerita seram yang sudah saya cari ya. Ini guys ya, ini saya buat sendiri, tapi ini kalau kalian membayangkannya kalian bisa menjadi merinding. Tetapi seperti biasa guys, kalian harus klik tombol yang ada di bawah dulu sebaik-baiknya, dan di subscribe channel aku, karena kita upload video setiap hari. Kenapa aku buat video ini siang? Karena kalau bisa malam ceritanya mungkin lain lagi tuh guys. Oke, segmen kita yang terbaru ini tayang setiap 2 hari sekali dalam 1 minggu, yaitu hari Kamis dan juga Jumat, dan akan diupload malam hari biar serasa horor. Cerita ini adalah cerita seorang anak, tentang seorang anak yang baru dibelikan jam tangan. Kita mulai ceritanya. Ada satu keluarga yang disebut keluarga Noel. Keluarga tersebut memiliki 3 anak, 1 bapak dan 1 mama. Gak mungkin banyak kan guys. Yang berikutnya, anaknya ini ada 3 seperti yang sudah saya bilang tadi, si Noel, si Irene, dan si Ruben. Anak yang pertama itu diberikan jam tangan. Anak pertama itu adalah Noel. Ceritanya ini adalah di Medan, Sumatera Utara. Yang bernama Noel, anak pertama ini dibelikan jam tangan baru oleh papanya yang bernama Pak Mikael. Dan Pak Mikael membeli jam tangan ini di toko jam tangan yang sangat mewah. Tetapi anak yang sebelum menggunakan jam tangan ini tewas ditabrak, kecelakaan ya, ditabrak oleh mobil, sehingga hanya cuma 1 barangnya yang tersisa, yaitu jam tangan. Dan orang tua si korban merasa tidak tenang dengan adanya jam tangan dari si anak tersebut. Nama anaknya adalah Jojo yang sudah meninggal ini. Lalu orang tuanya menjual jam tangannya ke toko jam tangan. Jadi dibeli papanya si Noel jam tangan tersebut di toko jam yang super mewah. Dan pada saat sudah dipakai si Noel jam tangannya ini, dia merasakan hal yang sangat aneh. Yang pertama, dia suka sekali dengan jam itu, tetapi tidak pada saat dia saat dia bermain, dia mengalami hal yang sangat aneh. Dia terjatuh pada saat bermain ayunan dikarenakan jam tangan tersebut. Jam tangan tersebut harusnya disimpan atau dibawa pada saat anak tersebut meninggal, si Jojonya, tetapi orang tuanya tidak membawa dan lupa membawa jam tangan si anak tersebut ke dalam peti matinya. Dan sampai si Noel yang masih memakai jam tangan tersebut terus hampir tiap malam dihantui oleh arwah hantu Jojo ini. Sebut saja si Jojo ini umurnya
7 tahun. Lalu tiba-tiba di saat malam Jumat Kliwon, si Noel ditinggal sendiri oleh abang dan adiknya dan juga mama papanya, dan dia ditinggal sendiri di rumah di malam Jumat Kliwon. Dia merasakan hal yang aneh, teman-teman. Hal yang anehnya adalah pada saat dia mau ke kamar mandi, lampu mati dan hidup sendiri pada saat itu. Padahal tidak ada orang di rumahnya, atau dia cuma sendiri. Jangan-jangan rumahnya ada hantu atau ada masalah dengan jam tangan yang saya tidak tahu. Setelah dia selesai dari kamar mandi, dia merasa keringat dingin, badannya sudah memenuhi keringat, ya. Lalu dia mencoba telepon mamanya dan tersambung akhirnya, ya. Dan si Noelnya ini menyuruh mama papanya untuk pulang ke rumah untuk mengecek dia. Dan gak lama kemudian dia menceritakan, dan gak lama kemudian mama dan papanya datang dan langsung menanyakan kejadian apa yang terjadi sama si Noel tersebut. Lalu dia menceritakan semua, dan dia langsung juga menceritakan penyebab dia ketakutan, yaitu jam tangan yang dipakainya. Lalu mamanya bertanya kepada papanya si Noel, dari mana asal jam tangan tersebut dibeli. Lalu jawab papanya, dari toko jam yang super mewah. Tetapi papanya si Noel tidak tahu dari mana persisnya datang jam tangan tersebut. Lalu mereka mencoba bertanya kepada toko emas di keesokan harinya. Mereka bertanya ke toko jam tangan yang super mewah yang dibeli kemarin itu sama papanya si Noel. Mereka bertanya sama penjual tokonya, "Mas, saya mau nanya, jam tangannya itu kenapa agak aneh gitu ya?" Tanya papanya si Noel kepada toko yang kepada penjualnya ini. Lalu penjualnya ini menjawab, "Oh iya Pak, saya lupa menceritakan kemarin sama Bapak bahwa jam tangannya ini adalah jam tangan yang dimiliki oleh anak yang bernama Jojo yang tewas akibat kecelakaan." Begitu katanya. Lalu mereka langsung ketakutan, merinding setengah badan sampai keringatnya bercucuran. Lalu mereka, si Noel ini menyarankan papanya untuk mengembalikan jam tersebut ke toko jam super mewah itu. Dan akhirnya si Noel itu pun tidak lagi memakai jam tangan tersebut dan memutuskan untuk kembalikan jam tangannya. Setelah dikembalikan jam tangan tersebut, tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh yang terjadi sama dia. Jadi jam tangan tersebut memang tidak boleh dipakai ataupun dijual oleh siapapun, karena barang orang yang sudah meninggal itu harusnya dibawa. Oke teman-teman, gimana cerita kita kali ini? Kalau merinding bilang apa? Merinding. Oke teman-teman, itu adalah cerita yang saya buat sendiri, ya, cerita yang saya karang sendiri. Jadi cerita yang saya ceritakan ini bukan nyata, ini adalah cerita yang saya buat sendiri, tetapi bisa membuat kalian itu terbayang-bayang dengan ceritanya ini. Ini adalah segmen terbaru dari YouTube channel saya. Kita akan terus mengupload video-video horor ini di setiap Kamis dan Jumat. Jadi kalian harus tonton karena videonya sangat seru dan juga horor. Teman-teman, sampai di sini video kali ini. Kalau kalian suka seperti biasa, diklik dulu tombol yang ada di bawah sebaliknya dan di subscribe. Kalian juga bisa kasih masukan di bawah, di komen kita mau buat konten horor tentang apa lagi, nanti saya akan coba buatkan. Saya Ruben Kepas Agustin Tamunan pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh ya, saya ingatkan, pesan dari cerita ini adalah kalian jangan sembarangan membeli barang yang memang menurut kalian cantik tetapi ada asal usul kelamnya. Saya ingatkan untuk tidak membeli barang tersebut. Pastikan kalian bertanya kepada si penjual
apakah barang tersebut tidak ada asal usul kelamnya atau memang ada. Maksud saya itu, misalkan jam tangan kalian beli, kalian bisa tanya itu asal usul kelamnya ada atau enggak, siapa pemiliknya, atau kalian bisa bertanya apakah barang tersebut memang asli dari pabrik dan belum digunakan sama orang. Oke, sampai sini aja dulu ceritanya. Sampai jumpa di merinding yang berikutnya. Kalau merinding bilang apa sekali lagi? Merinding. Sampai jumpa. Dadah. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Ruben Kepas Agustin Tambunan, pastinya di channel YouTube yang kita cintai, channel Ruben Kepas Agustin Tambunan. Di video aku kali ini guys, lagi-lagi aku akan membahas sejarah yang unik, yang seru, yang gokil, yang belum pernah saya bahas sebelumnya di channel YouTube